Aduh, ini videonya kok kayaknya kurang bagus ya. Ngeblur semua gini. Kayaknya aku harus tanya sama yang expertnya deh. Kira-kira siapa ya? Kita tanya Mas Bimo aja. Yuk kita saksikan video tentang dasar-dasar videografi. Sebuah video yang layak itu secara teknis paling tidak dia harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah dia memiliki pencahayaan yang cukup. Yang kedua adalah gambarnya harus fokus atau padat. Sedangkan yang ketiga adalah gambarnya atau video yang diambil itu harus stabil. Sedangkan yang terakhir adalah dia memiliki durasi yang cukup. Karena terkadang orang masih ingin menikmati sebuah gambar tapi durasinya terlalu pendek sehingga menjadi tidak enak untuk ditonton. Tentu saja di luar faktor teknis itu, sebuah video yang layak dan enak ditonton itu tentu akan bergantung kepada cerita yang dibangun di dalam video itu. Apakah dia menarik atau tidak menarik untuk ditonton. Jadi konten itu menjadi penting, bahkan menurut saya jauh lebih penting dibanding unsur teknis yang tadi. Di dalam video sudut pandang atau angle itu kurang lebih sebenarnya sama dengan sudut pandang yang digunakan di dalam fotografi. Jadi kalau secara mendasar tuh paling tidak ada 5 gitu ya. Jadi yang pertama adalah normal angle atau istilah yang lain tuh high level gitu. Itu kita sudut pengambilan gambar di mana kita mengambil sudut pandang gambar itu kurang lebih sejajar atau searah dengan mata kita atau mata objek yang akan kita ambil. Tentu ini akan berbeda-beda. Misalnya kalau kita mengambil gambar anak kecil, tentu nanti sudut pandangnya kan lebih rendah misalnya dibanding dengan sudut pandang orang dewasa. Yang kedua adalah high angle. High angle ini di mana posisi kamera itu dia sedikit lebih tinggi dari objek yang akan diambil, sehingga tentu konsekuensinya maka kamera itu harus dihadapkan sedikit ke bawah. Dan sebaliknya ada low angle namanya, di mana posisi kamera agak lebih rendah dari objek yang diambil sehingga kamera akan ditengadahkan ke atas. Yang keempat itu ada top angle atau mungkin dalam istilah film sering disebut dengan eagle view gitu ya. Eagle view atau bird view, di mana posisi kamera itu betul-betul berada di atas objek yang akan diambil. Kemudian yang terakhir itu ada bottom angle, di mana posisi kamera itu betul-betul berada di bawah objek yang akan diambil. Nah, selain kelima angle atau sudut pandang itu, di video itu kemudian ditambahkan lagi dengan apa yang disebut dengan subjektif kamera angle dan objektif kamera angle. Kalau subjektif kamera angle itu di mana kita mengambil sudut pandang dari tokoh atau pemeran di dalam video itu, tetapi tokohnya itu tidak kelihatan di dalam video. Jadi seolah-olah kamera itu berfungsi sebagai mata dari si tokoh atau pemeran di dalam video. Kemudian kalau objektif kamera angle itu di mana kita mengambil gambar itu sesuai apa adanya begitu. Jadi termasuk kalau misalnya si tokoh sedang berada di satu tempat, maka si tokoh pun akan tampak atau terlihat di tempat itu. Secara mendasar tuh paling tidak ada beberapa. Yang pertama misalnya ada yang disebut dengan extreme close up. Extreme close up itu dimana kita mengambil gambar, kalau misalnya kita contohkan kita mengambil objek orang, maka extreme close up itu kita mengambil gambar betul-betul hanya satu objek panca indera misalnya. Bidang pandang ini, extreme close up ini dimaksudkan memang untuk menunjukkan detail atau detail ekspresi dari di tokoh atau pemeran di dalam video itu. Yang berikut adalah big close up. Big close up ini bidang pandangnya agak lebih luas. Cuma kalau misalnya kita contohkan kepada objek manusia, maka big close up itu mungkin komposisinya kurang lebih dari dahi sampai kemudian ke dagu. Tapi jadi istilahnya frame kamera itu dipenuhi oleh wajah tokoh atau pemeran di dalamnya. Kemudian ada close up namanya. Kalau close up itu bidang pandangnya itu dari bahu kemudian sampai ke kepala. Kemudian yang berikut adalah medium close up. Medium close up itu sudut pengambilan gambar di mana kita ambil dari siku sampai ke kepala si objek atau tokoh. Kemudian ada medium shoot. Medium shoot itu komposisinya kurang lebih dari pinggang sampai ke kepala. Yang berikut adalah knee shoot. Knee shoot jadi sudut pengambilan gambarnya itu dari lutut sampai ke kepala. Kemudian ada namanya total shoot atau full shoot, di mana pengambilan gambarnya itu full. Jadi dari seluruh objek manusia itu dari kaki sampai dengan kepala itu terlihat. Kemudian ada long shoot namanya. Long shoot itu sama objek manusianya terlihat, tetapi jarak pengambilannya itu agak lebih jauh. Motivasinya memang adalah untuk lebih menunjukkan bahwa si objek manusia itu
sedang berada di mana atau di tempat mana. Yang berikutnya adalah extreme long shoot. Extreme long shoot itu di mana objek itu terlihat di satu lokasi tapi terlihat jauh, gitu, lebih jauh dari long shoot yang tadi. Bahkan kalau dibandingkan bicara komposisinya, objek manusianya itu akan terlihat jauh lebih kecil di dalam frame. Kemudian yang terakhir adalah established shoot. Established shoot ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat di mana lokasi atau video itu diambil. Established shoot ini biasanya kalau di film itu akan selalu tampil di awal film gitu, untuk menunjukkan di mana lokasi pengambilan gambar itu diambil. Pergerakan kamera itu secara mendasar ada 3, ada panning, ada tilting gitu, kemudian ada zooming. Panning itu adalah pergerakan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Kalau pan ke kanan itu kita sebut right pan, kalau ke kiri kita sebut dengan left pan. Kemudian adalah tilting. Tilting itu adalah pergerakan kamera atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas kita sebut dengan tilt up, sedangkan kalau dari atas ke bawah kita sebut dengan tilt down. Tetapi yang dimaksud dengan pergerakan bawah ke atas itu posisi kamera itu established gitu di satu tempat, tapi kemudian kameranya yang bergerak. Jadi kalau tilt up itu berarti kameranya didongakkan ke atas, sedangkan kalau tilt down kameranya didongakkan ke bawah. Kemudian zooming. Zooming ini adalah pergerakan kamera yang kesannya seperti maju mundur gitu ya, maju mundur. Nah, pergerakan ini ada 2, ada pergerakan yang sifatnya mechanical, itu biasanya pada lensa-lensa kamera. Ada zoom optik. Zoom optik itu biasanya pergerakan zoom yang digunakan di handphone misalnya. Saya kira kira-kira itu hal yang harus diperhatikan di mengambil video. Nah, sudah lihat kan tadi video tentang dasar-dasar videografi dari Mas Bimo. Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi kalian semua dan stay tune on KLC.